Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Zulafdal MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Pada video kali ini saya akan memberikan paparan mengenai beberapa kasus yang terkait dengan materi bank dan lembaga keuangan. Untuk materinya ada beberapa materi. Yang pertama itu ada fungsi dan peranan lembaga keuangan. Yang kedua, sejarah perkembangan perbankan. Yang ketiga, fungsi dan tugas dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Dan yang terakhir adalah fungsi dan peranan otoritas jasa keuangan. Baiklah, kasus yang pertama mengenai atau yang menyangkut dengan fungsi dan peranan lembaga keuangan, yaitu contoh kasusnya kasus tindak pidana perbankan. Nah, pada tahun 2018, OJK sendiri mengungkap kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat, yaitu Multi Arta Mas Sejahtera di Bekasi. Komisaris tersebut berinisial H dan diduga melakukan kejahatan perbankan dengan nilai sebesar 6,280 miliar. Motif yang dilakukan oleh Komisaris BPR tersebut adalah dengan membuat catatan palsu pada pembukuan pelaporan keuangan. Dengan sengaja, BPR MAMS tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha, transaksi ke rekening perusahaan tersebut. Nah, pada tahun 2013, Komisaris BPR ini telah memiliki niat jahat untuk membuat atau membuka rekening pribadi di BCA. Tujuannya, dengan adanya rekening itu, dia memerintahkan Direktur Operasional untuk memindahkan keuangan dari BPR ke rekening pribadi supaya bunganya lebih besar. Kasus kedua terkait dengan sejarah perkembangan perbankan, yaitu terjadinya krisis perbankan pada tahun 1997 dan 1998. Krisis perbankan yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998 ini berdampak besar pada industri perbankan dengan biaya penyelamatan dan rehabilitasi industri yang mencapai lebih dari 50% PDB Indonesia pada saat itu. Krisis tersebut juga menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan karena baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan beberapa aktivitas yang lazim yang dilakukan oleh industri perbankan, antara lain besarnya jumlah dan komposisi simpanan masyarakat di sistem perbankan yang berdampak signifikan terhadap stabilitas industri perbankan. Krisis ini juga menyoroti pentingnya likuiditas dan solvabilitas dalam industri perbankan. Kasus yang ketiga yaitu terkait dengan fungsi dan tugas dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Contoh kasus yang terjadi yaitu kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau dikenal dengan BLBI. Kasus ini menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. BLBI sendiri merupakan program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter tahun 98. Bank yang telah mengembalikan bantuan mendapat surat keterangan lunas atau SKL, namun belakangan diketahui SKL itu diberikan sebelum bank tertentu melunasi bantuan. Menurut keterangan KPK, kerugian negara akibat kasus korupsi ini mencapai 3,7 triliun rupiah. Pada tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Samsul Nursalin dan istrinya sebagai tersangka dan buron atas dugaan kasus korupsi dalam BLBI. KPK mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan atau SP3 atas kasus yang menimpa Samsul pada April 2021 tersebut. KPK berkesimpulan bahwa syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi. Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI merupakan salah satu bank yang ditetapkan sebagai bank dalam penyihatan atau bank buku operasi. BDNI menandatangani pengambilan alihan aset dengan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BBPN melalui Master
Settlement Acquisition Agreement atau MSEE. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bank Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI mulai menyita aset para obligor dan debitur yang belum melunasi utang BLBI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut utang yang saat ini dikejar sebesar 110,45 triliun rupiah. Selanjutnya, kasus yang terakhir terkait dengan fungsi dan peranan otoritas jasa keuangan. Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus Bank Senturi. Kasus Bank Senturi merupakan kasus terkenal di Indonesia melibatkan peran otoritas jasa keuangan atau OJK dalam pengawasan lembaga keuangan. Kasus ini bermula pada tahun 2008 ketika Bank Senturi, sebuah bank kecil menghadapi kesulitan likuiditas dan mendapat dana talangan dari pemerintah. Kasus tersebut kontroversial karena dana talangan tersebut diduga dilakukan untuk melindungi deposan dan pemegang saham yang memiliki hubungan politik. OJK yang dibentuk pada tahun 2011 sebagai regulator terintegrasi sektor keuangan melakukan pengawasan terhadap pasar modal dan sektor keuangan non-bank, sementara Bank Indonesia terus mengatur dan mengawasi perbankan. Kasus Bank Senturi berperan dalam mengatur dan mengendalikan sektor keuangan dan menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsep bank yang penting secara sistemik dan perlunya kerangka komprehensif untuk menangani krisis sistem keuangan. Baiklah, hanya itu pembahasan kasus dari saya. Jika ada kesalahan kata saya, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.